Pada video kali ini saya akan membahas tentang median dan kuartil data berkelompok. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi supaya channel ini bisa berkembang lebih baik. Yang pertama perlu kita ingat terlebih dahulu tentang median, bahwa median ini bisa juga disebut dengan nilai tengah, di mana median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar setelah datanya diurutkan. Jadi ketika kita mempunyai sekelompok data, maka tahapan pertama itu datanya kita urutkan dari yang datum paling kecil hingga datum yang paling besar. Nah, setelah diurutkan baru kita cari nilai tengahnya yang disebut dengan median. Sedangkan kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah datanya diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Misalnya kita mempunyai sekelompok data, maka kita urutkan terlebih dahulu. Di sini datum terkecil, kemudian datum terbesar. Setelah itu baru kita bagi dua. Setelah dibagi dua, maka setengah yang sebelah kiri kita bagi dua lagi, kemudian setengah yang sebelah kanan juga kita bagi dua lagi, di mana nilai yang membagi menjadi 4 bagian ini yang paling kiri ini dinamakan dengan kuartil 1. Kemudian yang paling tengah ini kuartil 2 atau bisa juga disebut dengan median. Kemudian yang sebelah kanan itu dinamakan dengan kuartil 3. Kuartil 1 bisa juga disebut dengan kuartil bawah, sedangkan kuartil 2 itu disebut dengan kuartil tengah atau bisa juga dinamakan dengan median. Sedangkan kuartil 3 itu disebut dengan kuartil atas. Sedangkan rumus untuk median data berkelompok itu biasa median itu disingkat dengan ME, itu singkatan dari median. Itu nilainya sama dengan TB, di mana TB ini adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi FKS dibagi F median kali panjang kelas. Ya, jadi ini TB-nya adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Kemudian N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Sedangkan FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian C itu sebelumnya adalah F median adalah frekuensi kelas median. Kemudian C itu adalah panjang kelasnya. Sebagai contoh, tentukan median dari tabel berikut. Nah, jadi ini datanya disajikan dalam bentuk tabel. Namun nanti data ini tidak selalu disajikan dalam bentuk tabel, bisa jadi disajikan dalam bentuk histogram maupun disajikan dalam bentuk OGIF. Untuk menyelesaikan soal ini yang disajikan dalam bentuk tabel, untuk menentukan mediannya atau nilai tengahnya, itu langkah pertama kita buat frekuensi kumulatifnya. Jadi kita isi dulu frekuensi kumulatifnya. Di sini adalah 3. 8 itu adalah 3 ditambah 5. Kemudian 8 ditambah 10 15, 8 tambah 10 18, ditambah 11 menjadi 29, ditambah 8 menjadi 37, ditambah 3 menjadi 40. Jadi seluruh frekuensinya itu berjumlah 40. Nah, median itu terletak di urutan keberapa? Karena N-nya sama dengan 40, maka median itu terletak pada setengah N.
Berarti setengah kali 40 sama dengan 20. Nah, urutan 20 itu berada di kelas mana? Kalau sampai sini baru 18, maka urutan ke-20 berada di kelas 4. Jadi letaknya di sini. Jadi berada di kelas keempat, yaitu pada interval 61 sampai dengan 70. Nah, selanjutnya kita tulis terlebih dahulu rumus mediannya, di mana median itu sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurangi FKS dibagi F median kali C. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu tepi bawahnya. Tepi bawah kelas yang memuat median. Kalau 61 ini dinamakan dengan batas bawah, maka tepi bawahnya dikurangi dengan 0,5. Sehingga tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, jadi frekuensi kumulatifnya ini adalah frekuensi kumulatif kelas median, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu berjumlah 18 yang ini. 18 itu berasal dari 3 tambah 5 ditambah 10. Jadi FKS-nya 18. Kemudian frekuensi kelas median itu yang ini, yaitu 11. Selanjutnya panjang kelasnya itu sama dengan kita bisa memilih salah satu kelas. Misalnya kita pilih kelas pertama, berarti tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atasnya 40,5, tepi bawahnya 30,5, sehingga panjang kelasnya itu sama dengan 10. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke dalam rumus median, di mana TB-nya 60,5, setengah N-nya 20, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya 18, frekuensi kelas mediannya 11 kali panjang kelasnya 10. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 62,32. Inilah cara menghitung median ketika datanya disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita tentukan rumus untuk kuartil. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4, maka secara umum rumus kuartil itu bisa disajikan dalam bentuk KI, di mana I-nya itu adalah kuartil, jenis kuartilnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. TB-nya adalah tepi bawah kelas kuartil. Kemudian FKS-nya adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil. Frekuensi ini adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil tersebut, sedangkan C-nya adalah panjang kelas. Jadi ini tepi bawah, jadi I-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau 1 artinya kuartil pertama, kalau I-nya 2 berarti kuartil tengah atau median. Kalau I-nya 3 berarti nanti ini adalah kuartil atas. N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi seperti sebelumnya. Kemudian FKS-nya frekuensi kumulatif yang sebelum kelas yang memuat kuartil ke I. Kemudian FKI adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I. Sedangkan C-nya adalah panjang kelas. Untuk memahaminya, kita selesaikan soal ini. Tentukan kuartil bawah dari data berikut. Ya, datanya ini disajikan dalam bentuk histogram. Kalau soal yang pertama tadi, datanya disajikan dalam bentuk tabel, maka untuk soal yang sekarang itu datanya disajikan dalam bentuk histogram. Nah, untuk menentukan kuartil bawah atau kuartil 1 dari data ini, maka terlebih dahulu kita hitung berapa jumlah seluruh frekuensinya.
Berarti 4 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5. Ya, kalau kita hitung jumlahnya ada 40. Selanjutnya kita hitung kuartil bawah atau Q1, berarti seperempat dari seluruh frekuensi. Berarti seperempatnya dari 40 itu hasilnya sama dengan 10. Nah, berada di mana datum atau data yang berada di urutan ke-10. Di kelas pertama ini baru 4. Kelas keduanya 10. Kalau kita jumlah ini ada 14. Berarti urutan ke-10 berada di kelas yang kedua. Jadi berada di sini. Berada pada interval 35 sampai dengan 39. Nah, kita tentukan rumusnya Q1 berarti TB, ini I-nya 1 berarti seperempat N, dan seterusnya. Sekarang kita hitung terlebih dahulu berapa tepi bawahnya. Tepi bawah kelas yang memuat kuartil 1. Jadi ini adalah, berarti kalau tepi bawah itu merupakan rata-rata atau titik tengah dari 34 dan 35. Berarti di sini itu nilainya sama dengan 34,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1, berarti ini aja. Kuartil 1-nya kan berada di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya hanya ada 1, yaitu 4. Dan kumulatifnya 4. Kemudian frekuensi kuartil 1 yaitu ini, berarti nilainya sama dengan 10. Kemudian panjang kelasnya bisa kita hitung, tepi atas dikurangi tepi bawah berarti 39,5 dikurangi 34,5. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan 5. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus kuartil 1 ya, dimana tepi bawahnya 34,5, seperempat N-nya adalah 10, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 nya 4, frekuensi kelas yang memuat Q1 itu 10, dan panjang kelasnya 5. Maka kalau kita selesaikan akan kita dapatkan 37,5. Inilah nilai dari kuartil 1 untuk data yang disajikan ke dalam bentuk histogram. Untuk selanjutnya kita akan belajar menentukan kuartil. Yang ditanya dari soal berikut ini adalah kuartil atas atau Q3 dari data yang disajikan dalam bentuk OGIF. Jadi bentuknya adalah OGIF. Nah, sebelum menentukan kuartil 3 atau kuartil atas, maka kita amati dulu bahwa di dalam OGIF ini 80 ini merupakan frekuensi kumulatifnya. Jadi jumlah seluruh datanya itu 80. Dengan demikian kalau kuartil 3 berarti 3/4 dari 80. Nah, 3/4-nya, 3/4 kali 80 itu sama dengan 60, urutan ke 60. Nah, berada di mana urutan ke 60 dari data ini? Nah, sampai sini kita perhatikan ini baru 13, baru 36, di sini 57, masih kurang ya. Maka ini urutan ke 60 itu berada di kelas ini, karena berada di kelas yang di sini ya. Nah, selanjutnya bisa kita tentukan terlebih dahulu rumusnya Q3. Berarti di sini 3/4, di sini frekuensi kuartil 3 dan seterusnya. Nah,
tepi bawahnya itu adalah angka ini. Jadi di sini adalah ini sudah merupakan tepi bawah dari kelas yang memuat kuartil 3. Tidak perlu dikurangi dengan 0,5 lagi. Jadi tepi bawahnya 84,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 berarti yang ini yaitu 57. Ini adalah FKS-nya. Kemudian frekuensi yang memuat kuartil 3 berapa ini? Di kelas ini berapa frekuensinya? Cara menghitungnya ini kita tinggal mengurangkan 77 dikurangi dengan 57. Berarti hasilnya adalah 20. Nah, setelah itu baru panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah tepi atas kurangi tepi bawah. Kalau kita memilih kelas yang ini berarti 94,5 dikurangi 84,5. Nah, hasilnya sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus kuartil. Ini tepi bawahnya 3/4N. Ini frekuensi kelas sebelum kelas kuartil 3. Frekuensi kuartil 3-nya 20, panjang kelasnya 10. Ketika kita hitung maka akan mendapatkan nilai 86,00. Inilah cara menghitung kuartil dari data yang disajikan dalam bentuk OKIF. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari menentukan median maupun kuartil dari data yang disajikan dengan tabel. Kemudian yang kedua disajikan dalam bentuk histogram, dan yang ketiga disajikan dalam bentuk OKIF. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.